Halo, kembali lagi sama gua Putra Usaha. Hari ini gue bakalan kasih kalian tips dan trik lagi bagaimana caranya mengejar 1000 subscriber pertama dan juga 4000 jam tayang selama setahun. Dimana tahun 2018 itu gue memperjuangkan ini dan ya gue berhasil akhirnya tidak sampai setahun 4000 jam tayang dan juga 1000 subscriber. Nah, bagaimana tips dan triknya? Kita langsung aja. Oke, kita langsung aja ke tips dan triknya. Yang mana menurut gua untuk mengejar 1000 subscriber ini dan juga mengejar 4000 jam tayang ini, maka kalian harus membuat video yang sangat banyak. Kenapa harus banyak, Bang? Ya, logikanya saja. Kalian itu akan berlomba dengan waktu untuk mengejar 4000 jam, bukan menit ya, jam. Sehingga semakin banyak video kalian, maka kemungkinan untuk mengejar 4000 jam ini semakin besar, gitu ya kan. Kalau menurut gue untuk mengejar 1000 subscriber itu tidak lebih susah dibanding mengejar 4000 jam tayang. Misalnya kalian punya 2-3 atau video yang viral saja, mungkin satu video kalian itu aja bisa mampu menggait 1000 subscriber. Tapi masalahnya belum tentu dengan waktunya, ya kan? Yang susah adalah mengejar waktunya. Sampai 25 deh, urutan 25, itu nggak pernah muncul nama gue. Kenapa? Konten kreator masih baru. Algoritma YouTube belum ibaratnya memperhitungkan kita seperti itu. Sehingga kita di urutan paling bawah. Nah, bagaimana caranya supaya kita berada di atas? Ya perbanyak video kalian. Maka kemungkinan tayang di urutan scroll 1 sampai 25 ini jadi besar. Nah, itu dia pentingnya. Kenapa harus masuk dalam 1 sampai 25 ini, Bang? Coba tanya diri kalian. Pada saat kalian searching di YouTube, maka kalian akan scroll seberapa banyak sih? Biasanya paling sampai 25. Kalau kalian nggak menemukan yang kalian mau, kalian akan ngetik ulang. Ya kan? Sehingga biasanya menurut gua 1 sampai 30 deh gitu ya. Itu yang termasuk dalam orang yang akan keklik videonya. Nah, bagaimana cara membuat video kalian dari urutan paling bawah gitu kan, dasar gitu ya kan, berada di atas? Menurut gua, uji coba gua, dan ini berhasil gitu ya, adalah memperbanyak video. Sehingga pada saat itu, tahun 2018 hingga tahun 2019, gua membangun sistem manajemen gua. Dimana bisa seperti ini polanya, ada 2 pola. Pertama, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Kalian syuting. Semua tutorial itu disyutingin Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Jumat, Sabtu, Minggu, itu adalah editingnya saja. Gitu ya, dimana Senin, Selasa, Rabu, Kamis ini itu buatlah video-video singkat sehingga mungkin dalam satu hari kalian mampu membuat 2 vlog sekaligus. Ya, misalnya Senin sama Selasa dapat 2 vlog, udah 4 nih vlognya ya kan. Misalnya Rabu, Kamis cuma dapat 2, maka sudah 6 vlog. Tinggal di Jumat, Sabtu, Minggu kalian editing semua 6 video tadi. Sehingga dalam seminggu mungkin kalian bisa mengupload 4 sampai 6 video per minggu. Dan yang mana gua waktu itu menyusunnya adalah dalam 1 tahun minimal gua punya 60 video. Dalam 1 tahun harus 60 video. Yang walaupun targetnya pengennya 100 video dalam setahun, tapi seingat gua yang tercapai adalah 60 video dalam 1 tahun. Dan apakah berhasil, Bang? Berhasil. Dalam waktu 6 bulan saja, video gue pada saat di searching, gue sudah mulai muncul di 25 urutan teratas pada saat orang searching. Misalnya, Zero Drone Indonesia atau tips dan trik drone. Maka gue sudah masuk di urutan 25 scrollan ini. Dan pada saat itu kemungkinan video gue akan ditonton orang tentu semakin tinggi. Itu dia langkah yang pertama. Maka kalian harus membuat video yang sangat banyak. Dan tips yang kedua, setelah kalian mengupload video kalian ke YouTube, maka jangan cuma menunggu saja, sob. Kalau kalian cuma menunggu saja tanpa bantuan aksi, konten kreator pemula pada saat itu tentu tidak akan bisa langsung naik begitu saja. Kecuali hoki dan viral sekali video kalian seperti itu ya. Nah, bagaimana saatnya video kalian biasa-biasa aja, misalnya grafik naiknya. Ada bantuan. Bagaimana caranya? Melinkkan semua sosial media kalian. Misalnya, setelah kalian upload ke YouTube, maka sharekan video kalian ke Facebook misalnya. Yang mana gua aktif sekali dalam komunitas drone Indonesia. Ada banyak kan, ada Spark Indonesia, ada Mavic Pro Indonesia, ada Skygrapper, lalu juga ada DCI,
sekarang ada Video Maker Indonesia, dan lain-lainnya lah ya. Kalian tinggal share semuanya, video atau link YouTube kalian tadi ke semua komunitas. Dan kalau cuma share link saja, menurut gua nggak berhasil uji coba gua. Kenapa? Belum tentu mereka klik. Terus bagaimana caranya, Bang? Tips dari gua, ambil sebagian potong terbaik dari video kalian yang di YouTube. Ambil bagian potongan terbaik, 30 detik atau 1 menit saja. Lalu kalian share, teaser lah. Jadikan itu teaser dan share ke komunitas kalian di Facebook, Instagram, di story kalian, di feed kalian, atau mana lah, TikTok, atau dimanapun. Buat jadi video sangat pendek, yang mana orang tertarik untuk melihatnya. Setelah itu, mulai di sana baru kalian kasih tahu. Kalau kalian pengen tahu tutorialnya, maka cek link di deskripsi. Maka mereka akan penasaran. Itu yang gue lakukan misalnya di Facebook. Gue nge-share misalnya tutorial tentang drone ke Skygrapper gitu ya, atau misalnya tutorial editing di Premiere Pro Indonesia. Di situ gue kasih teaser sedikit pendek, lalu ujung-ujungnya nanti adalah full tutorialnya. Cek link di deskripsi, dan itu berhasil. Itu meningkatkan tontonan gue, yang mana kebanyakan dari mereka kalau suka dengan channel gue tentu akan subscribe, dan yang kedua mengejar 4000 jam tayang tadi sob. Oke, jadi tips yang kedua adalah menghubungkan YouTube kalian dengan seluruh akun sosial media kalian. Dan tips yang ketiga, kalian harus aktif dalam semua komunitas yang sesuai dengan konten kalian. Seperti ini yang gue maksud. Gue adalah konten kreator dalam dunia drone dan juga video maker lah kita sebut ya. Yang mana gue memberikan tips dan trik tentang editing, pengambilan gambar, dan juga drone seperti itu. Nah, seperti gue bilang di awal tadi, di mana di Indonesia itu untuk drone misalnya, komunitas Facebook itu ada Spark Indonesia kan, ada Skygrapper, ada Mavic Pro Indonesia gitu. Lalu di editing misalnya ada Premiere Pro Indonesia, di videografinya ada DCI, ada Video Maker Indonesia juga, seperti itu. Yang mana kalian harus aktif di semua komunitas ini, baik secara online maupun secara offline. Tujuannya apa? Membangun rasa respect. Itu yang gue rasakan sehingga membantu sekali pada konten gue. Pada saat gue misalnya upload tadi, seperti poin kedua, gue upload video gue di komunitas ini, mereka semua langsung akan memburu video kita untuk menonton video kita. Karena merasa secara solidaritas seperti itu. Ya kan? Lalu juga yang gue rasakan adalah mereka itu saking care mungkin sama kita, atau secara persahabatan baik dengan kita, mereka bisa meng-share ulang video-video kita ke akun-akun mereka masing-masing, sehingga teman-teman mereka pun menonton video kita. Dan dampaknya adalah tentu bisa menambah subscriber dan juga mengejar 4000 jam tayang tadi sob. So, ini sangat penting dan gue merasakan hal ini. Pentingnya aktif dalam komunitas yang sesuai dengan dunia konten kita. Yang keempat, ikutilah hal-hal yang viral sesuai dalam dunia konten kalian. Misalnya apa nih? Gue ingat banget dulu tahun 2018 itu lagi boom banget dalam dunia sinematikan itu Sam Calder, Ben TK gitu ya, Tyler Cut gitu kan, Eric Hedenwald. Mereka adalah orang-orang yang membuat karya cinematic traveling yang mana pada saat itu hyperlapse, masking gitu, seamless gitu, efek zoom in, zoom out gitu kan. Itu lagi boom banget. Masih belum banyak banget orang yang memberikan pada saat itu tutorialnya. Nah, pada saat itu gue melirik ini peluang, maka gue langsung buru-buru membuat konten-konten yang lagi viral dalam dunia videografi pada saat itu, dan juga dunia editing. Bagaimana trik pengambilannya, bagaimana membuat hyperlapse, lalu bagaimana membuat timelapse, bagaimana mengatur speed ramping, lalu bagaimana misalnya kayak masking mata Ben TK. Itu langsung gue buru dan berhasil. Untuk konten kreator yang baru pada saat itu, tontonan gua itu sudah tembus di puluhan ribu. Bagi konten kreator yang masih baru, tentu angka puluhan ribu sudah cukup banyak. Apalagi ini masih dalam dunia komunitas videografi yang peminatnya di Indonesia tentu bukanlah paling terbanyak. Ya nggak? Nah, salah satu hal yang harus kalian lakukan adalah mengikuti hal-hal yang viral dalam dunia konten kalian. Dan yang terakhir, yang kelima, yang paling gua rasakan adalah thumbnail. Itu terasa sekali sob, dimana waktu gua awal-awal ngevlog pengennya buat thumbnail tuh yang keren-keren aja, wah, yang ala-ala sinematik yang keren, nggak ada tulisan-tulisannya gitu ya kan. Tapi yang gua rasakan itu adalah tindakan yang salah. Kenapa? Kita membuat tutorial nih, tutorial yang mana ya jujurnya yang gua lihat adalah
setelah gue menganalisa banyak konten kreator yang sama dengan gue, tulisan harus gede-gede, harus ada tulisan berwarna-warni atau hal yang unik-unik gitu kan. Yang mana kalau thumbnail lo biasa aja, dibuat malah sosok sinematik yang cool, yang keren, yang nggak ada tulisan dan semuanya, intinya nggak norak gitu ya. Itu ternyata tidak menarik buat pemirsa. Ingat, pada saat Anda menjadi seorang konten kreator, sebenarnya sedang berbisnis atau berjualan begitu ya. Anda sedang mempromosikan konten Anda atau dunia Anda. Nah, supaya menarik perhatian orang, maka harus kita mengikuti selera masyarakat, selera pasar, nggak bisa memaksakan. Nah, arti kata setelah gue melakukan analisa atau riset gitu ya, dengan melihat banyaknya konten kreator yang sama, ternyata ya mereka sama gitu, membuat dengan tulisan-tulisan dengan hal-hal yang unik, yang mana ya terkesannya norak, tapi masyarakat maunya begitu. Mau gimana? Anda mau jualan apa tidak? Ada kata gitu seperti itu ya kan. Anda mau mengejar 1000 subscriber pertama atau 4000 jam tayang apa tidak? Walaupun isi konten kalian sudah bagus, tapi kalau thumbnail kalian nggak bagus, maka orang belum tentu ngeklik. Dan setelah itu gue mencoba merubah. Akhirnya gue ingat banget video gue yang viral, ibaratnya tontonnya sampai hingga 800 ribuan. Itu akhirnya gue ambil capturean saja dari adegan video gue. Lalu gue beri tulisan warna kuning gede-gede 5 tips smartphone. Tulisannya gede begitu kan. Dan ngambilnya juga biasa aja, capturean dari hasil adegan video itu. Dan ternyata tontonnya langsung melejit. Video kedua gue lakuin sama gitu kan, dengan 5 tips gimbal kalau nggak salah. Lalu adegan kayak orang mau nginjak gimbal dan ternyata tembus langsung ratusan ribu. Video ketiga pun sama, yang arti kata mau seperti apa lagi? Memang selera masyarakat kita seperti itu, maka kita harus ikutin selera pasar, bukan selera kita. Ingat, pada saat ini kita ibaratnya konten kreator yang sedang mencari peminat gitu. Jadi jangan idealis, oke? Jadi tips yang kelima adalah membuat thumbnail yang menarik, yang sesuai dengan selera masyarakat, yang sesuai dalam dunia konten kalian. Oke teman-teman, itu dia tadi 5 tips bagaimana mengejar 1000 subscriber pertama dan 4000 jam tayang sebelum 1 tahun. Dan semoga ini bermanfaat buat kalian, dan semoga juga kalian berhasil mengejar 1000 subscriber dan 4000 jam tayang ini. Oke, mungkin segitu aja tips dan trik dari gua, dan semoga ini bermanfaat. Sampai ketemu lagi di vlog gua lainnya.